Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara membuat isomer, karena nggak bisa juga sembarangan ya cara membuat isomer. Nah, di sini ada aturan-aturannya, tinggal kalian lihat dan dibaca. Kemudian ada tabel, tabelnya ini berguna sebagai patokan supaya tahu sampai mana kita membuat isomernya. Contoh soal misalnya C5H12, hal yang pertama kita lakukan sebelum membuat isomer harus memprediksi dulu. Dia termasuk senyawa alkana yang memiliki rumus molekul CnH2n plus 2 atau senyawa alkena yang memiliki rumus molekul CnH2n atau alkuna memiliki rumus molekul CnH2n-2. Oke, jadi kita cek misalnya N-nya di sini kita ganti 5, 2 kali 5, 2 kali 5, 10. Jadi kita tulis di sini 10 ditambah 2, berapa tuh? 12 ya. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan ternyata C5H12 ini termasuk senyawa alkana. Dan dia memiliki ikatan tunggal, sehingga nanti tangannya nggak ada yang rangkap 2 atau rangkap 3. Kita mulai dulu dari yang paling sederhana. Ya, ini kita ganti dulu. Buat rantai lurusnya dulu ya. Jadi kita bikin C-nya sebanyak 5, H-nya nanti belakangan saja. Kemudian kita kasih nama tentunya. Tentunya kasih nama karena ini lurus jadi N-pentana. Kita udah punya satu senyawa yang isomer dari C512. Jika ada rangkap pindah ke posisi rangkap, tapi nggak ada ya. Jadi kita ubah rantai lurusnya menjadi punya cabang 1. Atau kata kuncinya gini aja. Rantainya kita ubah jadi tinggal 4. Yang pertama 5 jadi 4, maka satu orang harus jadi cabang. Kalau ditaruh di sini dia bakalan tetap jadi rantainya 5. Sehingga nggak mungkin dong kita taruh C-nya di situ. Jadi kita ubah supaya dia jadi cabang. Kita hapus dulu. Oke, kita pindah ke C nomor sebelahnya lagi sebagai cabang. Nah, kalau ini baru bisa sebagai cabang. Dan lalu kita kasih nama seperti biasa, kasih nama, tentukan rantai induknya, tentukan nomornya. Kemudian ada cabang di nomor 2. Jadi namanya adalah 2 strip metil. Jadi strip ya, bukan sama dengan 2 metil butana. Jadi kita udah dapat 2. Nah, di patokannya itu kan ada 3, berarti dia butuh satu lagi nih. Nah, kalau misalnya kita pindah cabangnya di tempat yang lain, jadi masih jumlah C-nya sebanyak 4 ya. Ini kita geser dulu supaya banyak space-nya. Kita buat C-nya pindah posisi cabang nih. Kan ketiga itu dipindah. Nah, kita pindah ternyata ke sebelah sana penomoran juga dari kanan sama gitu loh dengan 2 metil butana. Jadi ini nggak usah termasuk isomer. Jadi kita buang-buang waktu kan. Nah, sehingga kalau dia bukan, kita kurangi lagi. C-nya tinggal, rantai induknya tinggal 3. Supaya 5, cabangnya berarti ada 2 atas bawah. Lalu kita kasih rantai induknya, nomornya. Ternyata cabangnya di nomor 2 sama 2, sehingga namanya 2,2 dimetil propana ya. Ini saya turun ke bawah nggak? Cukup di sebelah sana. Oke, berarti kita udah dapat 3. Pas jadinya dia bilang C512 isomernya ada 3. Udah deh selesai. Nah, supaya lebih jelas lagi kita latihan yang lain deh kalau gitu. C6H14 kita geser ke bawah dulu. C6H14 ya tadi ya. Ntar kita geser dulu supaya banyak space-nya. Oke, jadi contohnya C6 tadi ya. Aduh, salah tulis. C6H14. Kita prediksi lagi apakah dia alkena, alkuna, atau alkana. Kalau di situ 6, 2 kali 6, 12, supaya 14 berarti harus ditambah 2. Wah, kalau ditambah 2 berarti itu adalah alkana. Jadi kita memang pertama ini bikin alkananya dulu. Seperti biasa kita bikin rantai yang paling lurus dulu. Yang paling simple lah pokoknya. C-nya sebanyak 6, nanti hanya dilengkapi sendiri ya. Kemudian kita kasih nama. Namanya N-heksana. Normal heksana. Kemudian kalau misalnya dari 6 cabang rantai induknya kita ubah jadi 5.
Berarti kan cabangnya butuh 1 ya. Kita taruh di nomor yang di situ. Jadinya 2 metil pentana karena sebelah kiri ya penomorannya. Kemudian kita pindah lagi sampai nggak bisa dipindah cabangnya. Oh, cabangnya bisa di nomor 3. Jadi namanya ya dikasih nomor 3 metil pentana. Nah, cabangnya ini kalau dipindah ke sana pun sama aja. Jadi hitungannya sama kayak 2 metil pentana. Terus nggak ada lagi bentuk yang lain, berarti rantai induknya yang pertamanya 5 kita ubah lagi menjadi 4. Jadi kalau nggak ada kemungkinan baru kita kurangi rantai induknya. Kemudian rantai induknya kita bikin C-nya 4. Kalau C-nya 4 berarti kan butuh cabangnya 2 ya guys. Jadi kita gambar. Oke, C-nya 4, kemudian cabangnya terserah. Misalnya mau taruh atas bawah seperti ini, sehingga nomornya 1, 2,2 di metil, karena metilnya ada 2, C-nya ada 4, butana. Lalu kita pindah lagi cabangnya, tadi kan nomor 2 sama nomor 2. Gimana kalau yang di bawah ini kita pindah ke samping, jadinya 1, 2, 3, 4. Jadi nomor cabangnya di 2,3 di metil butana. Nah, kalau misalnya kita bikin 3 itu akan kembali lagi kayak sebelumnya. Nah, jadi gunanya tabel tadi itu kita tahu, oh kita udah bikin 5, berarti udah stop sampai sini. Nah, itulah gunanya kita tahu tabelnya. Nah, ini kan ya, ini udah kita dapat 5. Udah dapat 5. Nah, kalau misalnya kita cek, ini kita zoom dulu, kita zoom. C6 itu butuh berapa sih? Dia bilang, nah C6 H14 itu dia butuh 5. Jadi cukup segini aja 5, nggak ada lagi yang lain. Silakan komen kalau bingung. Sekarang kita lanjut ke contoh membuat isomer yang lain. Contohnya di sini adalah isomer dari C5H8. Kita cek dulu apakah dia alkana atau alkuna. 2 kali 5, 10, supaya jadi 8 berarti harus dikurang 2, berarti min 2. Sehingga ini adalah senyawa apa ya kira-kira? Yap, ini adalah senyawa dari alkuna. Alkuna itu memiliki rangkap 3. Nanti kalau yang rangkap 2 alkena itu hubungannya sama isomer geometri ya, jadi sekalian di sana. Nah, jadi di sini kita bikin dulu rantai lurus yang paling simpel, kemudian kita kasih rangkap. Jadi bedanya tadi nggak ada rangkap, sekarang udah ada rangkap. Dari nomor yang paling ujung aja, jadi 1 pentuna. Nah, kita kasih rangkapnya, kemudian rangkapnya pindah dulu sampai nggak bisa dipindah lagi. Kita pindah ke tengah, jadi nomor 2 pentuna, karena C-nya 5 ya. Kemudian kita pindah lagi, kayaknya sama aja, kalau ke sebelah kanan juga sama. Jadi kita ubah rantai induknya jadi tinggal 4 ya, C5 jadi tinggal C4, kasih rangkap jangan lupa. Kalau misalnya kita taruh di sini, kelebihan tangannya tuh 2, 3, 4, 5. Jadi nggak mungkin ditaruh di nomor 2, sehingga kita taruh di tempat yang agak jauh, ya di nomor situ. Baru bisa deh. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa nomor cabang dulu, baru nama cabang, 3 metil, baru nomor rangkap. Hati-hati dengan nomor rangkap ya, kadang kita sering keselip nomor rangkapnya. Udah deh, kalau kita pindah-pindah lagi, sepertinya tidak mungkin ya. Nih kan kalau misalnya kita bikin C-nya jadi 3, wah kepenuhan, gak cukup. Jadi cuma segini aja ternyata untuk alkuna 3 isomer.